Contoh berikutnya di lab. Nah, di lab ini ada 330.000, sedangkan sisanya itu ada di departemen umum. Nah, kira-kira ada yang tahu dapat angka-angka itu dari mana? Kalau kamu lihat halaman 16, nah, di halaman 16, nah, di situ ada tulis biaya honor dokter dan komisi klinik itu masuk ke biaya departemen klinik ya. Nah, makanya kamu lihat dari jurnal umumnya. Nah, dari jurnal umum itu ada nggak itu honor dokter dan komisinya itu? Kalau misalnya ada di jurnal umumnya, di jurnal umum, maka masuklah biayanya itu di situ ya, di departemen klinik. Makanya angkanya di situ dapatlah angka 2.040.000 gitu. Komisi lab juga sama ya, ini ada juga di jurnal umum ya, jurnal umum atas komisi lab gitu. Ini masuklah ke departemen lab gitu, 330.000. Nah, untuk departemen umum, nah ini sisanya ya, dari gaji supervisor, kasir, dan staff. Makanya masuk ke departemen umum di sini. Ada yang masih bingung nggak ini? Dapat angkanya dari mana? Aman Pak, udah ngerti Pak. Oke ya. Kemudian kita lanjut trend expense. Trend expense juga sama, ini dapat jadi dari semuanya ini dapat dari jurnal umum ya. Jadi kalau yang biaya-biaya yang di jurnal umum, nah itu kamu masukin semuanya ke departemen umum. Nah, kenapa dia masuk ke departemen umum? Kalian baca itu ya di halaman 15 poin B ya, 4B ya. Nah, di situ terdapat dua departemen pendukung, umum dan catering, di mana biaya yang mencakup departemen umum ini gaji supervisor, sewa, terus iklan, terus depresiasi, terus office supplies, kemudian biaya atas barang hadiah. Nah, premium expense itu ya biaya atas barang hadiah ya. Kemudian bank service charge, biaya beban bunga bank service charge, terus biaya dalam departemen catering. Nah, ini masuk ke catering ya. Jelas dong. Catering expense itu masuklah di departemennya catering gitu. Nah, jadi beginilah ya alokasi biayanya ya. Jadi dari semua ini dapatnya dari mana? Dapat dari jurnal umum ya. Atau dapat dari trial balance gitu ya. Itu angka-angka di sini dapatnya dari trial balance gitu. Ada yang masih bingung angka-angkanya dapat dari mana? Jadi semuanya itu ada dari trial balance atau dari jurnal umum ya. Makanya jangan sampai dari awal tuh udah salah. Kalau salah di awal ini akan berdampak ke belakang ya. Tuh, makanya tadi saya bilang ini kita selesaiin satu siklus baru kita kerjain akmennya gitu. Nah, itulah ya lab akam namanya gitu. Ya, ada yang masih bingung? Dapat biaya expense-nya itu dari mana? Enggak, Pak. Lanjut. Nah, dari sini dapatlah 1460 dan sekian. Nah, kemudian di poin C, 4C halaman 16, poin C, di situ alokasi biaya departemen utama ke departemen pendukung menggunakan step down. Nah, pasti ya step down di sini. Di mana biaya cateringnya itu dialokasikan terlebih dahulu. Nah, jadi yang sudah saya jelasin minggu lalu ya. Jadi dari cateringnya ini dialokasikan dulu ke departemen umum, lab, dan klinik gitu. Nah, jadi dari catering ini kita alokasikan ke umum, lab, sama cateringnya ini. Nah, makanya kita lihat hasil bawah ini ya. Kemudian dari setelah itu baru biaya catering dialokasikan terlebih dahulu berdasarkan jumlah hari jaga masing-masing orang, dan kemudian departemen umum ke departemen utama ini nanti dialokasikan berdasarkan persentasenya ya dari tabel tersebut. Nah, cara menjawabnya gimana? Nah, jadi setelah kamu totalin semua beban-bebannya ini, nah dari beban ini kita alokasikan dulu nih departemen catering ya. Nah, dari departemen catering ini kita alokasikan berdasarkan jumlah jaga masing-masing ya. Nah,
jumlah jaga masing-masing ini dari mana? Nah, kamu lihat di halaman 13 ya. Di halaman 13 di tabel situ ya. Nah, di tabel situ, nah di situ kan ada hari jaga ya. 15, 20, 10, 10, 10 dan 8. Nah, dari situ kamu ini main logika ya ujung-ujungnya ya. Yang mana yang masuk departemen umum, yang mana karyawan tuh yang masuk ke departemen klinik, yang mana yang karyawan tuh masuk ke departemen lab. Nah, di situ mainnya logika ya. Jadi nggak bisa asal-asalan nih, yang masuknya yang mana gitu ya. Jadi yang mana nih yang masuk ke departemen umum, mana yang masuk ke departemen lab, mana yang masuk ke departemen klinik dari karyawan tersebut ya. Makanya kita lihat sini 1460. 1460 ini kita coba dulu. Misalnya nih yang mana nih yang masuk departemen umum ini. Yang masuk departemen umum tadi supervisor, kemudian kasir dan staff ya. Supervisor, kasir dan staff. Berarti sama dengan 15. Sama dengan saya hitung dari sini aja ya. Dapat 1,1 dapat dari mana ya? Jadi di sini 15 tambah 20 tambah 10 tambah 10. Nah, ini untuk departemen umum. Terus kamu bagi dengan totalnya ya. Totalnya itu ada 15 tambah 20 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 8. Terus kalikan dengan 1460. Nah, dapatlah ya 1,1 ya di sini ya. Jadi dari situ kamu lihat ya jabatannya yang mana tadi ya, supervisor, kasir, sama staff yang masuk ke departemen umum. Makanya dapat ya 1,1. Nah, sekarang kita masuk ke yang departemen lab. Nah, departemen lab di situ 160. 160 artinya yang termasuk di situ hanya 8 ya. Karena apa? Karena di situ ada dokter dan kepala lab ya. Karena dokter dan kepala lab, ya ini logika ya. Logikanya kenapa ya? Pasti masuknya ke departemen lab gitu kan, nggak mungkin masuk ke departemen klinik kan, karena ada labnya di situ. Benar kan, 160. Kemudian untuk klinik, nah di klinik di sini adalah 10 gitu ya. Di sini 10. Dapatlah 200 ya. Jadi itu ya angka-angkanya ya, kenapa dapat 200, 160 dan 1.100. Karena kan di sini alokasinya berdasarkan ini ya, berdasarkan jumlah jaganya gitu. Ada yang masih bingung dari alokasinya tersebut? Ada yang masih bingung? Paham Pak, makasih ya Pak. Yang lain? Aman Pak. Oke ya. Lanjut kembali ke departemen. Sekarang dari umum ke departemen lainnya ya. Jadi kan dari departemen catering ini sudah kita alokasikan semua, dapatlah 200, 160 dan 1.100.000. Nah, kemudian dari departemen umum ini totalnya ada 15 juta sekian ya. Nah, 15 juta sekian ini nanti kita alokasikan ke departemen utamanya ini berdasarkan masing-masing ya. Nah, dari masing-masing itu kamu lihat di halaman 16 yang tabel ya. Sewa, iklan, depresiasi, beban lainnya. Nah, dari sini ini rent ya. Nah, rentnya ini berapa? 80 banding 20. Artinya kenapa dapat 2 juta? Nah, 2 juta di sini adalah 80% dikalikan dengan rent expense-nya. Ini sisanya. Oke. Nah, advertising 100% di klinik konsultasi. Berarti 100% dikali advertising sini. Depresiasi. Nah, depresiasi di sini 40 dan 60. Berarti sini sama dengan 40% dikali dengan depresiasi. Sebelahnya 60% kali ini.
dapat semua. Nah, sekarang ke alokasi biaya lainnya. Nah, untuk alokasi biaya lainnya, nah ini di sini agak ribet ya. Kenapa saya bilang agak ribet? Karena ingat ya tadi ya, ada yang 15 juta sekian itu. Nah, jadi kita kurangin 15 juta sekian ini dulu, terus kamu kurangin dengan yang sudah dialokasikan. Yang sudah dialokasikan tadi apa aja tadi? Rent, terus advertising, terus depresiasi, terus apalagi yang sudah dialokasikan. Cuma 3 ya, ini yang sudah dialokasikan ya. Terus kamu kalikan dengan 70%. Sama ya hasilnya ya. Jadi begini ya cara menjawabnya ya, kenapa dapat 7 juta sekian di situ. Karena apa ya, karena tadi ya dari 15 juta sekian ini kita kurangin dulu yang sudah dialokasikan. Nah, kan kita kurangin dulu yang sudah dialokasikan, kemudian baru kita kalikan 70%, dapatlah 7 juta sekian gitu ya. Nah, yang 3 juta sekian itu dari mana? Ya sisanya ya 30%. Jadi 30% dikalikan 15 juta dikurangi biaya yang sudah dialokasikan gitu. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang masih bingung? Dapat angka itu dari mana? Ada yang masih bingung? Aman, Pak. Oke, lanjut lagi. Nah, pendapatan ini dapat dari mana? Ayo, ada yang tahu nggak pendapatan ini dapat dari mana nih? 3 juta dan 6.600.000. Ini dapat dari jurnal umum ya. Yang lupa tuh jurnal umumnya itu. Terus kamu kurangin dengan bunganya ya. Bunganya berapa? Bunganya itu dari interest expense. Nah, interest expense itu juga dapat dari situ ya, dari jurnal AJP ya. Itu kan dari rekonsiliasi bank kan. Kalau rekonsiliasi bank itu akhirnya muncullah namanya income beban bunga gitu. Nah, beban bunganya sekian, kemudian kamu alokasikan 50%-nya. Makanya dapatlah seperti ini ya angkanya ya. Jadi 3 juta sekian dikurangin dengan 13 juta sekian, akhirnya departemen klinik itu rugi ya 10 jutaan. Sedangkan di laba di departemen satunya lagi atau laboratorium itu untung gitu ya. Nah, implikasinya dari hasil ini apa? Nah, jadi implikasinya kalau kalian nanti di Akmen, nah di Akmen ini nanti terutama di modul 3, ini kan ada laba per divisi nih kan. Nah, dari laba per divisi ini kita lihat nih ya, ternyata departemen klinik ini mengalami kerugian gitu kan. Nah, karena departemen klinik ini mengalami kerugian, ya kita bisa mempertimbangkan nih, apakah departemen klinik ini kita tutup gitu ya, atau tetap kita lanjutkan departemen klinik ini gitu. Nah, dengan ada pertimbangannya apa, dengan banyak pertimbangannya nanti ya. Ya, seperti itulah nanti ya, apakah departemen klinik ini kita tutup atau tetap lanjut gitu ya, dengan berbagai pertimbangannya, seperti itu ya. Jadi inilah implikasinya ya, kenapa ada namanya nih, kenapa kita belajar lab outcome gitu ya. Lab outcome itu intinya itu seperti itu, kita belajar satu siklus, nah setelah itu kita hitung laba per divisinya, nah setelah kita dapat laba per divisinya nih, manajer mempertimbangkan gitu. Nah, kenapa, apakah perusahaan ini layak kita, divisi ini kita tutup atau tidak gitu. Nah, dilihat dari hasil laporan departemen ini ya. Nah, kalau ternyata memang rugi, ya apakah layak untuk tutup atau tidak gitu. Nah, itu ya implikasi yang kita pelajari di modul 1 ini gitu. Nah, jadi ini benar-benar kayak apa ya, ibaratnya tuh dasarnya ini kalian harus pahami banget gitu. Nah, supaya nanti pas sudah sampai ke akuntansi manajemennya, nah ini baru paham ya apa implikasinya dari semua ini gitu. Nah, dari sinilah kita bisa tahu kan, dari misalnya kan dari laba perusahaan itu, nah
ternyata ada divisi masing-masing kan. Nah, dari divisi masing-masing itulah kita bisa bedah gitu. Nah, yang mana nih yang menyebabkan rugi gitu. Nah, misalnya apa? Misalnya laporan keuangan di perusahaan ini misalnya berapa dari totalnya kan. Nah, tahun depan kok bisa turun ini. Nah, dari penurunan laba ini disebabkan oleh apa? Nah, kita bisa bedah dari klinik departemen ini ya. Nah, dari berbagai departemen inilah kita bisa bedahnya. Yang mana nih yang mengalami penurunan atau peningkatan gitu. Nah, kalau dari kasus ini yang tadi ya, akhirnya ketahuan nih ternyata departemen klinik ini yang mengalami kerugian gitu. Nah atas kejadian ini, akhirnya manajemen mempertimbangkan gitu. Jadi itu ya implikasi yang kita pelajarin di modul 1 ini ya. Jadi benar-benar seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu? Atau masih bingung tentang alokasi ini? Bisa jadi nanti seperti ini ya gambaran soalnya ya. Jadi nanti ada jurnal umum, terus ada bikin laporan, satu baru ke adminnya. Jadi seperti itu ya. Hanya yang kita pelajari itu intinya tuh kalian harus selesaiin tuh pelajarin tuh satu siklus ya, latihan gitu ya. Langsung punya cara untuk ngerjain ini apa? Latihan gitu. Jadi kalian nggak bisa lagi anggap remeh gitu ya. Apalagi waktunya cuma 2 jam dengan ya, paling transaksinya sedikit, tapi cara menjawabnya itu bisa berentet gitu ya. Berentet maksudnya itu tadi ya, salah di awal ini bisa salah semua ke belakang gitu. Itu ya gambarannya tuh. Ada yang masih bingung? Aman Pak, udah paham. Oke, yang lain gimana nih? Kalau misalnya sudah, kita langsung modul 2 nih. Tadinya kan saya mau minggu depan nih modul 2, cuman karena minggu pada stuck, ya udahlah, lanjut. Bentar Pak, lagi nyatet Pak. Ya udah apa-apa. Jadi kalau misalnya udah selesai langsung kerjain modul 2 ya. Ya kan tadinya mau saya hari ini kita selesaiin dulu ini kan, ternyata yang kalian minta jelasin begini dan langsung lanjut. Pokoknya lanjut terus ya, kita nggak bisa nih kalau udah selesai bukannya berarti kita diem gitu ya. Jadi kalau udah selesai lanjut gitu kan. Bukannya kenapa? Bukan ini kan waktunya kan sudah mulai agak mepet nih, 3 minggu lagi nih. Iya, mau segala suka kita harus ini. Ya nggak apa-apa. Maksud saya tuh itu, kalau yang sudah daripada nganggur, lanjut ke modul 2 gitu. Saya yakin tuh Marvin udah selesai tuh, Marvin. Tuh maksud saya, makanya saya ngomong kayak gini nih. Bapak. Ya. Boleh itu nggak Pak? Kan mau ngerjain yang leasing, tapi saya lupa Pak yang cara ngerjainnya gimana. Boleh dijelasin nggak Pak dikit? Jalan apanya nih? Jelasin apanya nih? Nilai NPV-nya atau nih apanya nih? Iya Pak, yang NPV gitu Pak. Oh yang NPV, ya udah. Jadi intinya tuh ada rumus ya. Itu makanya tadi saya tanya kan, rumusnya tuh udah kalian ini belum belajar belum tuh rumusnya tuh, atau cuma dikasih tahu kan angkanya kan? Itu yang saya tadi tanyakan, pada nggak mau jawab kalian kan. Jadi ada rumusnya ya NPV itu ya. Jadi ada 2 kriteria yang sebenarnya sih kalau di modul 2 ini kan ada belajar tentang bond sama leasing kan. Nah, karena ada bond sama leasing, jadi ada 3 rumus yang kalian nanti pakai ini ya untuk nilai NPV-nya ini ya. Jadi kalau untuk leasing itu nanti pakai NPV sama nanti anuitas due ya namanya ya. Jadi ada anuitas itu ada 2 jenis tuh, anuitas sederhana sama anuitas due gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena kalau leasing, kenapa pakai leasing itu anuitas due? Karena kan tiap bulan kita bayar ini kan tiap bulan kan.
karena tiap bulan kita bayar, ya makanya muncullah namanya anuitas due gitu. Nah, sedangkan bond itu pakai anuitas sederhana. Nah, rumus yang kita pakai, ini saya searching ya nanti ya, rumus anuitas itu ya. Jadi ada 3 rumus yang kalian harus pelajarin tuh. Anuitas sederhana dan anuitas due namanya tuh. NPV anuitas. Nah, NPV annuity ya. Nah, ya di sini ada rumusnya ya. Nah, ini rumus yang pakai ini ya, anuitas, present value anuitas gini. Jadi, nah dari sini ya, jadi kalau misalnya anuitas itu konsepnya itu gimana? Jadi setiap bulan tuh kita harus bayar gitu. Nah, beda dengan NPV biasa ya. Kalau NPV itu dari awal ini, nah nanti pasti bulan terakhir baru kita bayar gitu. Nah di bulan terakhir. Beda kalau yang di sini, ini annuity payment over time gitu ya. Makanya tiap bulan kita bisa bayar. Makanya nanti setiap bulan ini dari yang dolar ini, dan ini tarik ke tahun pertama gitu. Nah itulah yang namanya anuitas gitu ya. Jadi semuanya itu ditarik ke awal gitu ya. Nah, karena ditarik ke awal itu makanya ada rumus seperti itu nanti. Nah, ini rumusnya ya. Present dollar amount-nya dikali dengan 1 minus 1 per ya, karena ini kan minus N nih ya. Jadi 1 per nih ya. 1 per 1 tambah R per R gini, pangkat N ya. Jadi sini rumusnya itu adalah 1 min 1 per 1 plus R pangkat N per R gini ya. Nah, kalau misalnya nanti pembayarannya, kalau bond itu kan 2 kali, jangan sebulan kan. Karena sebulan itu 2 kali, nanti R-nya ini nanti bagi 2 ya. R ini bagi 2, N-nya ini kamu kali 2 gitu. Jangan lupa gitu ya. Rumusnya itu memang seperti itu ya, R per 2 sama N kali 2 gitu. Kenapa ya? Karena kan kalau bond itu kan bayarnya kan dua kali setahun kan, karena bayar 2 kali setahun seperti itu rumusnya gitu. Ini rumusnya ya untuk anuitas due untuk bond gitu. Anuitas sederhana untuk bond gitu ya. Ada yang masih bingung? Ini NPV-nya. Nah, sekarang yang due ya. Nah, ini rumus anuitas yang due. Saya mau cari dulu anuitas due yang mana nih. Nah, ini annuity due. Jadi hati-hati ya, annuity due tuh seperti ini rumusnya tuh. Jadi kalian bisa pelajarin. Nah, di sini anuitas sederhana dan anuitas due. Dan ini rumusnya ya. Sama seperti yang tadi, 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N per N. Cuman di sini ada dikalikan lagi ya, 1 plus I gini ya. Ini juga sama ya, kalau misalnya nanti kalau misalnya disewa itu kan pasti bayarnya bulanan kan. Nah, karena sewa tuh bayarnya tuh bulanan, artinya nanti I ini kamu bagikan 12 nanti. N-nya ini kali 12. Jadi seperti itu ya, I-nya tuh bagi 12, N-nya itu kali 12. Kenapa? Karena kan bayarnya itu kan bulanan gitu. Beda dengan bond, kalau bond itu kan bayarnya kan dua kali setahun kan, makanya I per 2, N kali 2 gitu. Nah, jadi ini ya rumus yang kalian pelajarin ya. Ini anuitas sederhana untuk bond, dan ini anuitas due untuk leasing ya. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Aman, Pak. Oke, silakan kerjain dulu. Nanti ini ada ini enggak? Sebenarnya sih pengen rebutan ya. Pencet klik siapa gitu. Nah, ini kan jurnal umum kan. Jurnal umum kan pasti pada ini kan mau ngerjain ke depan kan. Saya tuh. Makanya nanti di jam 4.50 ya. Jam 4.50, nah kalian coba tuh
Coba tuh, apa tuh jurnal nomor 1 apa tuh? Oh, jurnal 1 nantilah tuh, itu kan leasing ya. Yang gampang dulu aja deh. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, obligasi nanti dulu deh. Nomor 2 sampai nomor 5, terus 9, 11, 12, 13, 14. Lupa tuh. Nanti saya iseng-iseng nanya nanti jam 4.50. Transaksi nomor 2 apa jurnalnya? Yang angkat raise hand kan. Raise hand apa jawabannya? Itu maksud saya. Nanti ya, jam 4.50 ya. Atau jam 5. Jam 5 terlalu kelamaan takutnya. Udah 4.55 lah. Jadi jam 4.55 nanti saya tanya dong. Jurnal nomor 2 apa jurnalnya? Siapa yang raise hand? Tuh. Atau masih ada yang belum selesai nih modul 1 ngomong-ngomong. Ya, selamat kerjain dulu ya. Kita ke jurnal umum dulu aja.